Baik, kita jumpa lagi ya, kita ngobrol-ngobrol sama inspirator guru-guru kita. Ini ada Pak Budi, guru sejarah, dan di sampingnya ada Pak Sobari, guru matematika. Nah, kita hanya sebatas ngobrol saja. Ini ada beberapa yang akan kita diskusikan terkait dengan permasalahan siswa di sekolah ini. Nah, kira-kira ini permasalahan siswa di sekolah ini itu apa saja? Kalau bicara permasalahan mahasiswa di sekolah ini ya, kalau karena sekolah kita ini pinggiran ya, kalau memang antusiasme anak ya bisa dikatakan gimana, nggak bisa dikatakan tinggi, tapi ya itu masih menjadi sedikit kendala. Kenapa? Karena sekolah itu hanya sekedar menurut pengamatan saya, sekolah itu hanya sekedar sebagai pelarian daripada di rumah tidak ngapa-ngapain, itu aja. Karena anak-anak yang sekolah ini kan kalau usia kerja kan belum masuk, karena belum 17 tahun ke atas. Jadi dilihat dari situ saja kita sudah tahu bahwa basic dari niat motifnya itu kan menunjukkan salah satu indikator, ya itu indikator dari antusiasnya itu rendah. Itu pertama kalau dari saya, nggak tahu mungkin dari Pak Bani. Kalau dari Pak Sobari mungkin terkait dengan numerasi. Ini kan jenengan ngajarnya matematika ini, terkait dengan numerasi ini sepanjang jenengan mengajar ini anak-anak itu seperti apa? Ya, kebetulan saya di sini ngajar matematika. Untuk yang berkaitan dengan numerasi atau angka-angka itu anak-anak masih sangat-sangat rendah sekali yang berkaitan dengan dasar dalam hitung-hitungan, apakah itu yang berkaitan dengan pembagian, perkalian maupun pengurangan. Ini mungkin tugas berat bagi saya untuk menjadikan anak itu ya paling enggak itu cakap berkaitan dengan perkalian atau perhitungan dengan matematika. Masih sangat-sangat rendah sekali. Nah, penyebabnya apa gitu kira-kira Pak Bari? Ya, penyebabnya itu dia sudah kecanduan pakai HP, Pak. Kalau hitung-hitungan itu biasanya pakai kalkulator. Berarti ketergantungan dengan pakai kalkulator. Ketergantungan dengan kalkulator ya. Ya, tergantung kalkulator. Ya, makanya di pembelajaran saya, pokoknya kalau misalkan pas pada waktu ulangan atau pas pada waktu tugas itu anak tidak saya bolehkan pakai kalkulator. Tujuannya untuk melatih. Intinya dalam pembelajaran matematika itu anak yang pertama Pak, tidak usah takut salah, coba. Gitu. Kalau misalkan pengen meningkatkan numerasi dari anak-anak. Oke, pertanyaan selanjutnya ke Pak Budi mungkin terkait dengan literasi ya Pak. Ini kan di sekolah kita kan terindikasi bahwa literasi anak-anak ini masih sangat lemah. Ini menurut Anda seperti apa? Kalau dibilang mayoritas itu kita itu dari mayoritas siswa yang ada di SMK Mbak Asri itu untuk literasi itu saya bilang masih rendah. Bisa katakan masih rendah karena yang aktif ke perpustakaan itu bisa, kalau menurut data perpustakaan itu sekitar 30%-nya saja yang masuk, berarti kan 70%-nya itu kan ibaratnya bisa dikatakan jarang. Nah, paling-paling ke perpustakaan mengambil buku paket, tapi bukan pinjem-pinjem buku-buku bacaan-bacaan yang bisa mengembangkan informasi mereka. Kalau buku paket itu kan buku pelajaran toh. Di buku pelajaran ini kan ya buku pegangan. Kalau pemahaman terhadap sebuah masalah hanya satu buku pegangan terus tidak ada buku yang lain kan tidak akan terjadi komparasi pemikiran, Pak. Nah, itu kalau indikatornya ya dari data perpustakaan aja kita bisa melihat bahwa masih rendah, itu ya paling masih baru sekitar 30% yang aktif ke perpustakaan. Baru gitu aja. Ya, baru 30% ya. Nah, kira-kira ini
penyebabnya apa Pak? Nah ini kan perlu kita telisik sebenarnya penyebabnya itu apa? Kalau saya kembali ke tadi, kembali lagi ke antusiasme anak. Dan itu nanti dampaknya itu pada kepemahaman materi loh ya. Iya kan? Dampaknya pada kepemahaman materi. Kalau saya lagi motif awal si anak itu sekolah itu mau ngapain? Apakah mau mendapatkan ilmu atau mau hanya sekedar daripada tidak punya pekerjaan terus kalau sekolah itu masih punya keuntungan dapat sangu. Karena ketika saya masuk kadang-kadang saya mencoba untuk melakukan ya istilahnya pengamatan kecil-kecilan, bertanya pada anak, terus kue ngok sekolah iki tujuanmu opo? Hampir mayoritas anu Pak, untuk sangu karo golek konco. Tuh. Oke. Nah, misalkan ini perpustakaan ini kan formatnya format manual. Misalkan ini dibuat seperti digital library, punya tambahan format digital library, ini apakah bisa meningkatkan minat bacaan? Maksudnya digital library itu seperti apa Pak? Ya, jadi katalog yang ada di perpustakaan ini itu didigitalkan. Katalognya itu sudah digitalkan. Jadi misalkan mau kalau di perpustakaan SMK 1 pasti ya, ini contohnya kan sudah ada kodenya. Ya, nah sebenarnya kan itu terkait dengan minat tadi. Kalau dikaitkan dengan minat baca yang rendah atau literasi yang rendah, itu tidak ada kaitannya dengan teknis di perpustakaan. Kenapa? Kalau misalkan Anda menawarkan digitalisasi library atau membuat buku online dan sebagainya, membaca online, itu tidak ada kaitannya sebenarnya kalau dikaitkan dengan minat. Karena apa? Karena tadi dimulai motif awalnya saja sudah tidak ada. Kalau motif awalnya tidak ada, efeknya akan merembet. Itu kan motif, itu kan pondasi sih Pak. Betul. Pondasi. Kalau pondasinya aja jelek, kita mau tingkatkan seperti apa kan agak susah. Saya bilang tidak bisa ya, agak susah. Paling tidak harus bikin eksternal lagi, panduan-panduan eksternal. Mungkin butuh sesuatu bukan di teknis tentang perpustakaannya, tapi pendampingan lagi. Dan itu nanti akan juga terkait dengan hubungan antara anak dan orang tua juga ya Pak Bari ya. Iya kan? Nah, oke itu. Nah, tadi kan jangan singgung hubungan antara anak dan orang tua. Nah, ini kita ke narasumber yang satu ya, ini Pak Sobari ini. Kira-kira ini sejauh mana ya Pak? Ketika hubungan siswa dengan orang tua itu tidak harmonis, apakah mempengaruhi kondisi anak saat belajar? Oh, sangat mempengaruhi Pak. Kenapa? Karena di rumah kadang orang tua, perasaan anak itu kalau misalkan di rumah itu tergantung, kalau misalkan mau belajar ya itu tergantung sama moodnya. Kalau misalkan di rumah hubungan harmonis sama orang tua tidak terjalin, mungkin anak itu tidak kerasan di rumah, mungkin sukanya main, nggak mau belajar, sukanya sendiri, gitu Pak. Berarti hubungan harmonis orang tua sama anak itu sangat diperlukan untuk mempengaruhi tingkat minat belajar anak di sekolah dan sebagainya. Terutama kalau gini, saya menambahi ya, kalau hubungan orang tua itu faktor budaya, lingkungan, bukan faktor budaya, faktor ekonomi. Orang tua selalu mencoba untuk faktor ekonomi itu sebagai sesuatu yang penting, ya. Sesuatu yang penting, kenapa? Sehingga orang tua lebih memilih untuk mencari uang daripada ngurusin anaknya. Anaknya tinggal dipasrahkan ke sekolah, dibiayainya. Nah, terus faktor budaya gini, kultur masyarakat mata pencarian orang Bangsri ini kan rata-rata pertukangan dan pertukangan rantau, banyak yang merantau. Berbeda mungkin daerah kota kayak di Taunan, di daerah selatan yang banyak pabrik, orang tuanya mungkin perhatiannya kurang karena pergi ke pabrik. Kalau di sini sama, perhatian orang tua kurang karena rata-rata anak sini itu banyak yang tinggal hanya bersama ibu. Bapaknya itu pergi merantau dan di rumah hanya bersama ibu lah. Kalau ibu itu
masih punya urusan pekerjaan rumah tangga yang dianggap berat sehingga anaknya kadang-kadang dianggap wis dewasa, ya wis dijarke gitu aja. Oke. Nah, ini kan berarti kan hubungan orang tua ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran anak. Nah, sekarang kan di konteks pembelajaran kita itu kan sekarang menggunakan soal-soal yang mengarah pada HOTS ya Pak, yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, anak kan kadang ada masalah dengan orang tua seperti itu. Ini kan anak untuk berpikir lebih ke HOTS itu malah lebih sulit ya. Itu kira-kira menurut jenengan ini di sekolah ini itu masih tepat nggak ketika kita menerapkan HOTS secara langsung, atau Kalau hot itu tidak ada kaitannya lagi dengan orang tua ya. Hot itu soal pemahaman ya Pak Bari ya. Betul. Soal pemahaman kan. Nah, nek pemahaman itu kan membutuhkan informasi yang banyak. berkaitan dengan literasi. Nah, kalau hot itu kaitannya dengan literasi. Pertama. Terus yang kedua adalah ketika pertama literasinya dari permasalahan awal tadi ya, motivasi antusiasmenya itu kurang, akhirnya literasinya kurang, akhirnya untuk thinking skill-nya untuk menjawab persoalan-persoalan yang di sekolah itu, jawab soal-soal HOTS yang diberikan guru itu juga efeknya pasti rendah. Kaitannya itu. Nah, thinking skill ya pertama memang kurang literasi itu penting. Terus yang kedua, apakah metode pendidikan kita kan selama ini memang jarang sebelum-sebelumnya itu kan masih menggunakan metode apa ya? Hafalan dan mengingat. Tarafnya hafalan dan mengingat. C2. Nah, kalau menurut Pak Bari C1 C2. Taksonomi belum ya Pak ya? Iya, C1 C2. Nah, kebiasaan itu juga mempengaruhi Pak. Karena apa? Dengan satu contohnya tadi, awalnya tadi ke perpus hanya pegang satu buku paket. Otomatis kan untuk mengembangkan ide atau komparasi atau ide-ide yang lain dari untuk dikembangkan berpikir lebih tinggi kan agak susah karena punya satu referensi saja ibaratnya kan gitu. Jadi tidak ada pembanding sehingga melihat permasalahan ya sudah karena tingkat hafalnya itu ya itu kebiasaan itu aja sebenarnya. baik, terkait dengan kita menuju ke permasalahan yang lain. Jadi anak itu lebih semangat ketika Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran yang inovatif. Nah, ini menurut jenengan seperti apa? Monggo Pak Bari. Ini Pak dari dulu. Ya, pada dasarnya anak itu suka sistem pembelajaran yang menyenangkan. Di sekolahan itu ada yang namanya dengan gerakan sekolah menyenangkan. Nah, itu untuk anak-anak sekarang itu yang diinginkan itu ya belajar menyenangkan, yang berkaitan apakah itu dengan yang berkaitan dengan IT, inovatif, kemudian di kelas itu tidak monoton dengan model ceramah, itu yang diinginkan anak-anak sekarang. Tapi masa matematika model ceramah Pak? Enggak, kalau matematika kan enggak. Ya, Matematika enggak. Matematika kan enggak ceramah kan. Tapi kalau saya ya pelajaran saya sejarah itu ya inovasinya ya paling ya kalau saya pribadi membuat inovasi yang pakai IT ya digital itu memang mungkin agak berat ya. Kenapa? Itu terkait dengan saya sendiri loh Pak yo. Pemahaman penguasaan IT saya itu kan lemah. Jadi itu bagian dari kelemahan saya untuk inovasi. Cuman tapi saya nggak kurang akal inovasinya. Saya menggunakan istilah saya itu manual inovasi. Jadi mungkin saya pernah mengajak siswa itu dengan cara pergi ke kebun samping sekolah untuk menjelaskan sesuatu, terus dengan cara project based learning dengan membuat project-project seperti itu. Tuh. Dulu Pak. Nah, jadi hasil project siswa bicara. Nah, semacam itu kalau inovasinya. Tapi kalau penguasaan teknologi terus terang bagian dari kelemahan saya. Itu dari saya. Nah, baik Pak, sepertinya
bincang-bincang kita sebatas sekian dulu Pak. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Sobari, terima kasih dan selamat siang. Sama-sama.